Pemerintah akhirnya memutuskan menerapkan skema subsidi minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liter, sementara minyak goreng kemasan lain diharapkan mengikuti mekanisme harga pasar. Kebijakan ini diputuskan menyusul kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran yang terjadi selama berminggu-minggu di tanah air. Apakah subsidi ini mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng secara permanen? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan. Selamat sore Pak Oke. Selamat sore, Pak. Dan ada anggota Ombudsman YK Hendra Fatika. Selamat sore Pak YK. Selamat sore Rifa, selamat sore Pak Oke. Salam Oke. sehat. Pak Oke, terlebih dahulu Pak Oke, pemerintah akhirnya menerbitkan kebijakan subsidi minyak goreng curah Rp14.000 per liter ya, naik dari Rp11.500 sebelumnya. Kenapa kemudian solusi ini baru diambil setelah sekian lama berminggu-minggu kelangkaan minyak goreng terjadi, Pak? Begini, ini kondisi sudah berbeda. Jadi pada saat awal sejak Januari ataupun Desember dan Februari kemarin itu kondisinya memang hanya minyak goreng ini tergantung dari harga CPO internasional. Oke. Dan kita paham itu ada arahan Presiden bahwa tanggal 4 Januari untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Sudah kita lakukan. Tetapi kondisi terakhir berbeda lagi. Kita ada unpredictable kondisi seperti saat ini terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Yang menyebabkan diskrepensi harga yang sangat tinggi di luar prediksi. Okay. Ini yang membuat diskrepensi sangat lebar antara harga internasional dengan harga domestik. Dan terjadinya hal tersebut, diskrepensi harga yang tinggi ini menjadikan adanya beberapa ini yang mencoba mendapatkan keuntungan dan mencari keuntungan ini dengan tidak sejalan dengan keputusan tentang DMO. Sehingga saat ini kita putuskan saat ini adalah dengan mengembalikan ke mekanisme pasar. Okay. Dan tetap dikawal minyak goreng curahnya dengan harga eceran tertinggi. Itu pun harga eceran tertingginya tetap dikawal dengan mekanisme subsidi dari pemerintah. Oke, Pak YK, menurut Ombudsman apakah solusi ini mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng di lapangan? Subsidi sementaranya Kementerian Perdagangan ini? Ya, seperti yang sudah disampaikan, Ombudsman telah menyampaikan hasil amatan yang terkait dengan ketersediaan minyak goreng. Harga sementara terlihat bahwa kelangkaan itu semakin parah dan oleh karena itu Ombudsman memberikan beberapa opsi kepada pemerintah dan diantaranya adalah berbagai masalah itu akar permasalahannya adalah disparitas harga. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat ini jadi tersedia, maka problemnya harus diselesaikan, yaitu disparitas harga. Nah, cara menyelesaikan disparitas harga ini adalah dengan mengembalikan kepada mekanisme pasar. Yeah. Nah, ada beberapa opsi, ada dua opsi. Opsi pertama adalah buah kemasan premium dan sederhana dilepaskan dari HFP. Agar ini bisa masuk di pasar modern. Nah, tetapi untuk pasar minyak goreng curah itu tetap dengan mekanisme yang fungsi pengawasan, jalur distribusinya ini harus diatur oleh pemerintah. Oke. Ombudsman mengusulkan agar minyak curah ini didistribusikan melalui jaringan 16.000 pasar nasional se-Indonesia. Oke. Artinya soal disparitas harga saat ini solusinya sudah ditemukan begitu ya. Dan juga jalur distribusi. Nanti kita akan bahas soal jalur distribusi. Pak Oke, pemberian subsidi ini akan berapa lama ya? Kan ini hanya solusi sementara. Solusi jangka panjangnya untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng ini di lapangan seperti apa? Solusi mahalnya minyak goreng di lapangan kan diselesaikan dengan mekanisme subsidi. Betul, tapi subsidinya mau berapa lama? Minyak goreng curah yang harga eceran tertinggi.
Itu yang sudah kita pastikan dengan subsidi. Dan tentunya langkah selanjutnya yang harus kita pastikan adalah karena ini mekanismenya melalui BPDPKS, tentu akan keluar kebijakan kembali bagaimana memperkuat BPDPKS untuk bisa mekanismenya sampai kondisi normal itu berkesinambungan. Itu yang kita sedang ini. Tahap ini sampai puasa dan lebaran kita pastikan dulu sedia, walaupun skema perhitungan kami adalah sampai akhir tahun, tapi yang kita pastikan sambil mengevaluasi kekuatan BPDPKS. Oke, subsidinya berapa lama Pak? Kabarnya kita dengar pemerintah ini menyiapkan subsidi untuk minyak goreng curah ini selama 6 bulan. Nah setelah itu bagaimana? Apakah betul subsidinya hanya untuk 6 bulan Pak? Kita tinjau sementara ini begini, dengan mekanisme pasar ini maka harga minyak goreng akan turun mengikuti kesetimbangan baru, dan tentunya ini yang akan kita perhatikan terus, dan kita lihat dalam 6 bulan kita evaluasi. Oke, 6 bulan ya. Dia akan dievaluasi. Pak YK dari Ombudsman, menurut Ombudsman solusi jangka panjang yang bisa diambil pemerintah apa? Karena tadi evaluasinya baru dilakukan setelah 6 bulan ini subsidi untuk minyak goreng curah. Tapi solusi jangka panjangnya apa? Ini kan karena persoalan di hulunya minyak sawit ini kan harganya naik terus begitu. Begini Rifa, yang harus disampaikan kepada masyarakat, kondisi ini memang tidak menyenangkan. Karena kalau kita lihat dari tahun 2015, baik itu harga komponen pakan buah segar, baik itu CPO di pasar Indonesia maupun harga CPO di future market, itu trennya itu meningkat terus. Nah, di atas 10% per tahunnya. Artinya kita menghadapi masa-masa di mana harga minyak goreng ini pasti akan naik. Itu yang harus disadari oleh masyarakat dulu. Dan pemerintah harus mensosialisasikan, berani menyampaikan bahwa minyak goreng ini trennya akan naik terus. Nah, pertanyaannya sederhananya begini. Kita ini negara produsen, haruskah masyarakat kita ini mendapatkan harga minyak goreng yang mahal? Gitu kan? Nah, itu problemnya. Oleh karena itu, ini adalah politik penyediaan pangan kita. Nah, kita tahu, balik harga yang mahal itu, dibalik harga yang tinggi ini, produsen CPO dan olahan tentunya mendapatkan keuntungan. Nah, oleh karena itu pemerintah memaksa mereka untuk berbagi keuntungan dengan cara menurunkan dengan pola DMO dan DPO. Sebetulnya ini konsepnya konsep yang luar biasa bagus sekali. Akan tetapi karena tidak dikawinkan atau tidak dipasangkan antara produsen CPO dengan produsen minyak goreng, akhirnya mengakibatkan jadi seperti sekarang ini. Nah, jadi kita menghadapi dua masalah mahal dan masalah kelangkaan. Dalam waktu dekat ini, problem kelangkaan harus diselesaikan dulu. Caranya kembalikan kepada mekanisme pasar terlebih dahulu. Nah, untuk solusi permanennya, maka bisa itu ada beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah subsidi. Nah, tetapi ini nanti khawatirnya, kalau yang dipakai dengan menggunakan dana BPDPKS, khawatirnya ini mirip dengan cerita berubahnya kebijakan Permendak nomor 1. Karena waktu itu juga Permendak nomor 1, Permendak nomor 3 itu mengatur subsidi ini. Tetapi tidak jalan. Karena yang disubsidi adalah perusahaan. Ini menjadi polemik tersendiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang go public, akan sangat riskan dapat dana subsidi seperti ini. Nah, yang kedua, sebetulnya bisa menggunakan polanya itu bantuan langsung tunai. Uang cash langsung diberikan kepada masyarakat ya. Maka pemerintah harus membuat layer, membuat mana kelompok masyarakat yang perlu dibantu, fokuslah di situ. Siapakah yang perlu dibantu itu adalah masyarakat yang rentan terhadap kemahalan. Siapakah mereka? Mereka itu adalah masyarakat miskin, para pelaku UMKM dan mikro. Nah, itulah yang harus fokus di tengah yang mahal. Gitu kan?
Jadi peningkatan harga-harga komoditas ini di tengah tadi seperti Pak Oke sampaikan nggak bisa diprediksi. Oke, baik. Sudah tidak bisa. Jadi kalau problemnya adalah pola-polanya subsidi seperti itu, dan itu tidak terfokus, khawatirnya kebijakan fiskal kita ini tidak cukup kuat untuk menahan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap baik. Oke, Pak Oke, kalau menurut Pak YK dari Ombudsman tadi bahwa kebijakan subsidi ini khawatirnya nanti tidak akan kuat menahan kenaikan harga-harga bahan pangan, bukan hanya minyak goreng. Tadi persoalan utamanya itu ada di hulu ya, soal bahan baku CPO yang meningkat signifikan dalam setahun terakhir. Ada kebijakan DMO, CPO yang harusnya bisa diprioritaskan oleh pemerintah ketimbang memberikan subsidi. Ini dari Kemendak, apakah kemudian juga mempertimbangkan untuk menyelesaikan itu dulu? Ini langkah awal. Kami mengembalikan dulu tadi ke mekanisme pasar. Karena saya setuju yang tahap saat ini adalah isu kelangkaan dulu, tidak boleh terjadi. Isu kelangkaan. Dan terbukti begitu dibuka sekarang turun semua tuh. Walaupun harga tinggi. Jadi isu kelangkaan selesai ini kan gitu. Nah, tadi ada sebetulnya ada unpredictable condition tadi perang Ukraina yang menyebabkan diskrepensi harus menjadi Pak sangat Oke, tinggi. saya mesti potong di situ ya. Iya, ada upaya-upaya para pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan yang bergeser dari tujuan DMO DPO. Karena tadi diskrepensinya yang terlalu tinggi. Saya setuju apa yang disampaikan. Kita sudah menyiapkan berbagai alternatif, ada subsidi, ada BLT dan sebagainya. Itu sebagai berbagai tadi layer-layer kebijakan yang sedang disiapkan, manakala itu ada trigger price-nya tertentu yang harus dilakukan seperti itu. Jadi pada saat ini adalah kita mencoba mengembalikan dulu suasana kelangkaannya ini dengan melepas HET untuk kemasan ke mekanisme pasar, sementara curah kita jaga dengan harga eceran tertinggi. Tentu ini pun ada kondisi-kondisi yang harus kita awasi dan ini. Misalnya ada kita pastikan tidak bergesernya minyak yang rumah tangga ini ke industri misalnya. Itu kan harus kita perhatikan bagaimana. Soal distribusi dan pengawasan nanti kita akan bahas, Pak Oke, tahan dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas soal rantai distribusi dan juga pengawasan di lapangan seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber. Ada Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, dan YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Saya mau ke Pak YK. Pak YK, tadi Pak Oke mengatakan ya bahwa masalah kelangkaan ini bisa teratasi. Itu dulu yang ingin diprioritaskan oleh pemerintah ya, mengatasi kelangkaan minyak goreng. Tapi sebetulnya masalah kelangkaan ini kan tidak terjadi kalau sejak awal pemerintah tidak menerapkan HET untuk semua jenis minyak goreng. Jadi ini memang kebijakan yang salah sejak awal yang diambil oleh pemerintah, oleh Kementerian Perdagangan. Hasil investigasinya Ombudsman seperti itu, Pak. Betul, karena ada instrumen sebetulnya yang pada awalnya diberikan kepada mekanisme pasar agar setiap produsen CPO itu mencari pasangannya masing-masing, sehingga harapannya itu semua produsen minyak goreng ini mendapatkan harga CPO sesuai dengan DPO, dan inilah yang tidak terjadi. Tetapi sekarang sudah diambil lagi, itu sudah dibatalkan dengan adanya kebijakan yang terbaru diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, akan tetapi yang harus diwaspadai adalah berikutnya adalah langkanya minyak goreng curah. Nah, langkahnya minyak goreng curah, dan oleh karena itu perlu segera nih Pak Oke untuk melakukan penguatan fungsi pengawasan. Ini minyak goreng curah ini nanti bagaimana mekanisme distribusinya sampai akhirnya ini bisa termonitor, jangan sampai nanti ini langka pada akhirnya karena minyak goreng curah langka
Saat akhirnya minyak premium dan kemasan sederhana menjadi naik gila-gilaan. Itu juga menjadi problem berikutnya yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Oke, saya mau tanya ke Pak Oke. Pak Oke, itu tadi catatannya dari Ombudsman ya, bahwa jangan sampai setelah ada subsidi untuk minyak goreng curah, kemudian melepas ke harga mekanisme pasar untuk minyak goreng jenis premium dan juga menengah, kemudian minyak goreng curah ini menjadi langka, Pak. Karena itu tadi yang dikhawatirkan, kalau subsidi itu berlangsung terlalu lama, kemudian ada pasar gelap yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Ini proses distribusinya dari Kemendak seperti apa supaya pengawasannya juga tepat sasaran, diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan? Proses subsidi kan sudah berjalan, pernah terjadi di bulan Januari ada Permendag 01, Permendag 03 yang tadi. Semua itu adalah tetap pada mekanisme pasar, tetapi ada subsidi pemerintah yang membayar selisih harganya. Ya. Hal yang pada saat itu tentunya ini tidak akan sustain karena tadi penyebab kenaikan harga ekonomian dari minyak goreng itu adalah ketergantungan dari CPO internasional. Gitu kan. Nah, pada saat itu tidak optimal karena minyak. Nah, kan DMO DPO itu adalah sebetulnya bentuk kebijakan yang memastikan harga bahan baku minyak goreng menjadi rendah dan pastikan di tingkat masyarakat dengan HET. Tetapi tadi ada pada saat mengambil kebijakan itu ada unconditional kondisi unpredictable kondisi. Jadi tadi ada perang Ukraina, ternyata terjadi diskrepensi harga yang terlalu tinggi. Dan begitu disparitas harga ini terlalu tinggi, ada pemain yang tentunya ingin memanfaatkan keuntungan dari berbagai tindakan. Dan ini tentunya menggerogoti kebijakan DPO tadi. Karena selisih harga yang terlalu tinggi. Inilah kembali kita lakukan. Jadi ini sebetulnya mekanismenya kembali seperti Permendag 01, hanya objeknya bukan lagi kemasan sederhana yang di-HET-kan, tapi minyak goreng curah. Dan harga keekonomiannya dibayar selisih harganya oleh pemerintah yang berbentuk subsidi. Hanya objeknya berbeda, tadinya kemasan sederhana, kita jaganya untuk stabilisasi harganya supaya tidak terlalu liar, ada minyak goreng curah diatur dengan harga eceran tertinggi. Oke, Pak Oke, itu tadi pertanyaannya tidak dijawab. Bagaimana kemudian menjaga, memastikan bahwa minyak goreng curah ini kemudian tidak hilang di pasaran? Karena kalau misalnya ini terus-menerus terjadi, subsidi diberikan kepada minyak goreng curah, ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan, Pak. Ada oplosan nanti yang terjadi di pasar-pasar gelap. Bagaimana kemudian? Pengawasannya adalah di distribusi. Pengawasannya adalah di distribusi. Dipastikan ini hari ke masyarakat. Itu yang jadi concern kita. Mekanismenya yang sedang kita susun. Apakah kita memastikan kebutuhan tetap terpasok tapi dengan terkontrol. Sambil itu menjaga juga distribusi ke masyarakat tetap tersalur dengan harga 14.000 tadi. Ini bicaranya kan hanya itu. Pengalaman kami kemarin mengawal distribusi ke konsumen 14.000 aja kesulitan kita. Karena ada juga yang mencoba mengambil margin-margin yang dioptimalkan di rantai distribusi. Bukan hanya alirannya saja yang harus kita jaga, tapi rantai distribusinya juga harus terbagi secara normal dan di pedagang tetap bisa menyalurkan dengan margin yang cukup dialirkan ke konsumen ini. Langkahnya nanti yang pertama tentunya adalah kita akan memasang spanduk-spanduk. Kita membuat surat edaran kepada pengelola pasar bahwa untuk minyak goreng itu dijual dengan harga 14.000 per liter atau setaranya adalah 15.500 per kilogram. Jadi setiap pasar kita akan buat edaran, setiap pasar akan memasang harga itu. Sehingga ada kontrol sosial bagaimana ini bisa tersalur. Dan di samping itu kita akan mengawasi dengan ketat, melakukan tindakan tegas manakala terjadi pelanggaran
yaitu aliran yang harusnya masuknya ke masyarakat misalnya lari ke industri. Itu yang harus kita lakukan pengawasannya mulai saat ini. Oke, Pak Yeka, terakhir optimisme tadi yang disampaikan oleh Pak Oke akan membuat spanduk-spanduk, kemudian surat edaran ke pasar-pasar, kemudian memberikan sanksi tegas kepada mereka yang nakal mempermainkan ataupun mencoba untuk menghilangkan minyak goreng curah yang sudah disubsidi ini di pasaran. Apakah akan semudah itu Pak pengawasannya dan yang terjadi di lapangan? Saran Ombudsman seperti apa Pak Yeka? Begini Rifa. Tapi kalau seandainya ini terjadi, disparitas baru terjadi, yaitu berupa minyak goreng premium dengan minyak goreng curah. Oke. Minyak goreng premium ini kan dilepas ke pasar, harga akan tinggi. Minyak curah dibatasi di 14.000. Yang harus diperhatikan, karena ini ada disparitas baru, justru minyak goreng curah nanti yang hilang di pasar. Ini yang harus segera disiasati, instrumen pengawasannya ini mesti kuat. Bagaimana cara pengawalan ini? Ini harus dikawal. Setiap subsidi, kalau tidak disiapkan instrumen pengawasannya, pasti akan masalah. Kita sudah banyak sekali berbicara terkait lesson learned yang dipelajari oleh bangsa ini terkait dengan bagaimana peran pentingnya fungsi pengawasan terhadap subsidi semacam ini. Oke. Nah, kasus pupuk, kasus beras dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kalau itu kawalah dengan baik dari mulai produsen CPO-nya. Siapa produsen CPO-nya? Yang kedua, siapa produsen minyak gorengnya? Siapa distributornya? Dan kalau perlu, kalau saran dari Ombudsman itu, distribusi terakhir itu titiknya ada di 14.000 pasar tradisional kita. Baik. Nah, ini jangan sampai nanti muncul pasar-pasar baru. Oke. Pasar baru yang menjual minyak goreng curah. Nah, ini yang nggak benar ini. Oke, nah, baik. Terus yang kedua yang harus diperhatikan, apakah perusahaan yang go public atau perusahaan yang memang sudah profesional mau memanfaatkan fasilitas subsidi ini? Karena apa? Begitu perusahaan tersebut menikmati subsidi, berarti itu artinya mereka harus siap diaudit oleh BPK. Baik. Kalau ada apa-apa, mereka harus siap diaudit oleh KPK. Maukah mereka diaudit keuangannya? Nah, ini saya khawatir resistensi ini yang membuat pada akhirnya tidak semua produsen minyak goreng nanti memproduksi minyak goreng. Oke, baik. Karena itu pemerintah harus memastikan siapakah di Republik ini ketika subsidi ini dijalankan yang memproduksi minyak goreng curah. Siapakah distributornya? Sampai titik akhirnya itu harus diawasi. Oke. Tanpa pengawasan yang ketat, saya yakin ini nanti akhirnya menjadi problematik kedua. Oke, baik. Kita harapkan Kementerian Perdagangan bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, begitu ya, dari kejadian yang sebelumnya dan proses distribusinya di lapangan bisa tepat sasaran. Kita tunggu sekali lagi, jangan sampai persoalan minyak goreng ini kemudian yang sudah diberikan subsidi untuk minyak goreng curah, kemudian menimbulkan masalah baru, hilang di pasaran, ada disparitas harga antara minyak goreng curah dengan minyak goreng premium dan juga menengah seperti yang tadi disampaikan Ombudsman. Sekali lagi semoga Kementerian Perdagangan bisa segera menyelesaikan persoalan kelangkaan dan juga mahalnya minyak goreng ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Oke Nurwan, dan juga anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. Saya selalu Pak Oke dan juga Pak Yeka, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih Pak. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.